kajian Islam. Berbeda dengan masalah muamalah, orang bisa ngitung. Modal saya sekian, itu kira-kira proyeksi untung sekian. Meskipun hasil akhir kita nggak tahu, karena itu masalah takdir. Tapi secara perhitungan, orang bisa ngukur. Karena itulah, dalam masalah muamalah, manusia dikasih kebebasan. Silahkan kamu bertransaksi apapun, yang penting tidak melanggar aturan. Sehingga muncul kaidah, hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang melarang. Begitu ya. Nah, kaidah ini jangan dibalik. Dalam masalah ibadah kreatif, dalam masalah muamalah cupet. Dia nggak kreatif. Sehingga dalam masalah ibadah, selalu membuat yang baru. Ketika ditanya, Pak ini kan tidak boleh, karena nggak ada tuntunannya. Mana dalil yang melarang? Oh berarti Anda salah kaidah. Kaidah mana dalil yang melarang itu di urusan muamalah, bukan di urusan ibadah. Baik. Karena itulah Nabi SAW bahkan mengatakan bahwa umatnya lebih paham tentang urusan dunia dibandingkan beliau. Sehingga kalau ditanya, siapa yang lebih paham Facebook, kita atau Nabi? Loh kok bisa? Beliau nggak ngerti Facebook, nggak pernah ketemu Facebook. Ya. Siapa yang lebih paham handphone? Manusia. Karena itu urusan dunia. Makanya beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Hadis ini punya sababul wurud seperti dalam kisah yang sangat ma'ruf ya. Waktu Nabi SAW datang pertama ke kota Madinah, penduduk Madinah itu pekerjaannya apa? Bertani. Mereka punya kebun-kebun kurma. Sedangkan penduduk Mekah itu nggak pernah kenal istilah pertanian. Sawah nggak ada, kebun kurma nggak ada, kebun anggur juga nggak ada yang bisa ditanami Mekah itu. Makanya sejak zaman Nabi yang pertama kali menduduki kota Mekah itu siapa? Manusia yang pertama kali tinggal di kota Mekah. Hajar ya. Nabi Ibrahim bersama 3 orang ya. Ibrahim, Hajar, Ismail. Itulah penduduk Mekah pertama. Yang ketika itu masih kosong, nggak ada siapapun. Kemudian Hajar ditinggal bersama Ismail dalam cerita yang sudah sering ya Bapak Ibu dengarkan. Kemudian apa pekerjaan Ismail? Apakah beliau bertani? Tidak. Apa pekerjaan Ismail? Berburu. Pekerjaan Ismail itu berburu. Makanya ketika Ibrahim datang menjenguk Ismail, lalu Ismail nggak ada ya. Ibrahim menemui siapa? Istrinya. Lalu ditanya, di mana suamimu? Sedang pergi berburu. Kemudian Ibrahim tanya-tanya beberapa pertanyaan, sampai kemudian diisyaratkan, oh istri ini nggak cocok. Ghayyir atabata babik. Nanti kalau suamimu pulang, tolong sampaikan salam dariku dan pesan tolong ganti galangan pintu rumahmu. Ya. Sekian tahun berikutnya Ibrahim datang lagi. Ternyata Ismail sudah ganti istri. Ya, sudah ganti galangan pintu. Kemudian ditanya, di mana suamimu? Ismail sedang berburu. Itulah pekerjaan orang Mekah. Kemudian setelah Mekah itu ramai dengan hadirnya banyak manusia melaksanakan kegiatan haji, akhirnya Mekah ini jadi pusat peradaban. Kota itu kalau ramai pengunjung, yang terjadi gimana? Ekonominya maju. Karena semua barang masuk. Nah, aktivitas penduduk kota Mekah itu dagang. Yang diceritakan oleh Allah, ila fihim rihlatash syita'i wassai. Mereka punya kebiasaan melakukan perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Begitu Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau itu melihat kebiasaan yang aneh yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Naik ke pohon kurma satu, ngambil sesuatu, beliau nggak ngerti. Kemudian turun, setelah itu naik ke pohon kurma yang kedua,
dipotongi taruh ya. Itu kan naik ke pohon korma jantan, ngambil putik, terus turun lagi, naik ke pohon korma betina, dikawinkan. Ini orang kok repot banget. Lalu beliau menyampaikan, "Mbok biarkan sajalah, nanti kalau Allah takdirkan berbuah kan berbuah." Akhirnya mereka mengikuti saran yang disampaikan oleh beliau. Beliau tidak ngerti. Itu bukan wahyu. Yang beliau sampaikan ini bukan wahyu. Ternyata apa? Gagal panen. Jadi gabuk ya, bakal buah tadi ternyata nggak bisa besar. Lalu Nabi SAW begitu mendapatkan laporan gagal panen, beliau mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalau urusan dunia kalian lebih paham. Makanya pada waktu orang Ansor menerima kedatangan Muhajirin, mereka menawarkan, "Ya Rasulullah, kita bagi dua saja tanah ini. Saya punya tanah sekian hektar, saya bagi dua, setengah untuk Muhajirin, setengah untuk kami." Tapi Nabi SAW mengatakan, "La, jangan yang kayak gitu. Karena Muhajirin kalau disuruh nggarap kebun, gagal." Ya, mereka bukan orang yang terbiasa berkebun. Orang Meruya suruh balik ke Klaten, cekeli pacul. Wah, iki golek opo gitu. Dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan ketika dia bertani. Makanya Nabi SAW menolak tawaran itu. Akhirnya beliau menerima penawaran yang kedua, yaitu orang Ansor tetap berkebun, Muhajirin yang mendagangkan hasil kebunnya. Alhamdulillah ekonomi maju dari kerjasama mereka. Membuat Yahudi makin marah. Karena yang pintar dagang di Madinah Yahudi, kedatangan orang Muhajirin pintar dagang, mereka kalah saing. Sementara orang Ansor lebih pro Muhajirin dibandingkan Yahudi. Baik. Sekarang coba kita lihat pernyataan ini ya, di halaman 4. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat siapa? Ibnu Khuzaimah. Bandingkan dengan kalimat ini. Kalian lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian. Salah atau benar? Saya ulang ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ini kalimat 1 berdasarkan hadis. Kalimat 2, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Salah atau benar ini? Salah. Siapa yang lebih paham tentang hukum urusan dunia? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara hukum, beliau lebih paham. Tapi kalau kita bicara urusan dunia, umat manusia lebih paham. Manusia lebih ngerti dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu, untuk masalah hukum muamalah, yang lebih paham adalah orang yang mempelajari ilmu syariat. Para ulama, para ustadz, yang mereka mengambil ilmu dari peninggalan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan syarat untuk membahas masalah muamalah, orang itu harus terjun secara langsung. Pak Ustadz, hati-hati ya kalau ngomong riba. Kalau memvonis ini haram. Pak Ustadz kan bukan praktisi. Dari mana Pak Ustadz ngerti kalau itu riba? Pak Ustadz nggak pernah praktis. Loh, paham maksudnya ya? Oh, berarti begitu. Jadi untuk bisa menilai ini riba dan bukan riba, saya harus praktek riba dulu, baru tahu kalau ini riba. Untuk bisa mengetahui ini minuman halal ataukah khamr yang haram, saya harus nyoba dulu. Kalau mendem baru bisa memvonis fatwa ini haram. Waliyadzubillah. Dan ada anggapan seperti itu ya. Kritikan yang disampaikan oleh sebagian mereka yang masih mempertahankan riba, itu mereka komentar, Ustadz tuh enggak ngerti, mereka bukan praktisi, kok bisa menilai. Nah, apakah harus praktek dulu baru bisa menilai? Kalau urusan hukum, Dr. Irwandi lebih paham, Dr. Arifin Badri lebih paham. Tapi kalau urusan prakteknya, Bapak lebih paham.
Cuman kita dapat cerita, gimana skemanya. Oh, skemanya seperti ini sebenarnya. Baik, saya paham dari skema ini mengandung unsur 1, goror. 2, riba. Ada salah satu channel di YouTube pembela asuransi. Nggak usah dicari ya. Nah, ini tidak viral. Lalu dia mengutip video saya kan pernah bahas asuransi. Terus dikomentari, ini Ustadz tidak ngerti asuransi. Kan tidak pernah terlibat asuransi. Padahal saya sering ikut asuransi. Sering sekali saya ikut asuransi. Naik pesawat kan ada asuransinya. Naik kereta ada asuransinya. Sehingga dia bilang, ini orang tidak ngerti asuransi tapi memvonis asuransi haram, mengandung goror, riba, judi. Padahal dia bukan praktisi. Ya betul, saya bukan praktisi. Tapi untuk bisa memahami apakah harus nyemplung lumpur dulu baru bisa tahu kalau ini lumpur. Baik, makanya bedakan antara kalimat kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian dengan kalimat apa tadi? Lebih paham hukum urusan dunia kalian. Kalau hukum urusan dunia yang lebih paham adalah Rasulullah SAW dan para ulama. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum asal muamalah itu halal. Hukum asalnya halal ya. Hukum asal muamalah itu halal. Sehingga kalau ada orang yang membuat satu skema akad yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, boleh atau tidak? Saya ulang ya. Kalau ada orang yang membuat skema akad, transaksi, tapi tidak pernah dipraktekkan di zaman Nabi SAW maupun para sahabat, boleh atau tidak? Enggak boleh. Boleh atau tidak? Enggak boleh ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Ulama khilaf ya. Boleh atau tidak? Boleh ya. Saya ulang. Apa hukum membuat akad baru atau transaksi yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW? Jawabannya boleh. Kenapa? Hukum asalnya halal. Kalau pertanyaan gini, apa hukum membuat ibadah baru yang tidak dipraktekkan Nabi SAW? Wah, kalau ini ijma nggak boleh ya. Kalau dalam masalah muamalah, boleh. Kenapa? Hukum asalnya halal. Sama seperti ini. Apa hukum membuat masakan yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW? Ini donat mana tadi donat? Nah, bid'ah, haram. Abu Bakar pernah bikin donat? Enggak pernah. Boleh nggak dikamakan? Kenapa? Urusan dunia. Okay. Ada aneka makanan yang di tempat kita itu, Masya Allah ya. Sampai beda penyedap aja sudah beda nama. Beda penyedap, beda nama ya. Baik. Jadi seperti ini boleh. Sehingga kalau ada orang bertanya, Pak, hukum transaksi lewat marketplace itu gimana sih Pak? Oh, Abu Bakar tidak pernah melakukannya. Lah maksudnya gimana? Masa Abu Bakar jual beli pakai marketplace? Atau hukum jual beli lewat Facebook itu gimana? Umar kan nggak pernah punya Facebook. Jawabannya boleh atau tidak? Kenapa? Hukum asalnya mubah. Makanya kalau Bapak Ibu ditanya, sebutkan satu contoh akad di masa sekarang yang tidak pernah ada di masa silam. Banyak sekali. COD. Terus apa lagi? Transfer via bank. Apa lagi? Marketplace. Ada jual beli minuman lewat showcase. Dan aneka transaksi yang lainnya, yang itu hal yang baru. Pernah nggak kita jumpai dalam sebuah riwayat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Thabit kumpul arisan.
Ya. Terus di lotre. Sekarang menang kamu wahai Abu Bakar. Maka besok dapat 100 dinar. Praktek ibu-ibu arisan itu tidak ada contohnya dalam dalil ya. Boleh atau tidak? Nah, apa hukum arisan? A, boleh, B nggak boleh, C nggak tahu. Hah? Tidak boleh ya. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Insya Allah akan kita bahas di lain waktu ya. Yang punya arisan pertahankan dulu. Hah? Gimana? Baik, penjelasan nanti ya pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan. Hukum asalnya mubah dan yang dilarang itu sedikit. Yang dilarang itu sedikit dan terbatas. Sehingga bagian yang haram dengan yang halal itu lebih banyak mana? Antara yang halal dengan yang haram dalam masalah muamalah banyak mana? Banyak yang halal. Kenapa? Karena kalimatnya begini. Hukum asal muamalah diperbolehkan kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang itu setelah kata kecuali ya. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Saya kasih kalimat kayak gini. Nanti Bapak Ibu bisa menilai ini kalimat benar atau salah. Di sekolah ini terdaftar 100 siswa. Hari ini semua siswa masuk kecuali 98. Itu kalimat salah atau benar? Kenapa? Kenapa? Karena kata setelah kecuali jumlahnya lebih banyak. Ini kalimat yang salah. Berarti kalau kalimatnya kayak gini. Semua muamalah diperbolehkan kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang itu banyak atau sedikit? Makanya kalau ada orang yang komentar. Setelah saya ngaji, tahu kajiannya Ustadz Erwandi, atau Ustadz Arifin, atau Ustadz Khalid, atau Ustadz-Ustadz yang lainnya. Kok jadi banyak yang dilarang ya? Dikit-dikit riba, goror, haram, tidak boleh, dolim. Apa-apa kok serba dilarang. Itu suudon sama syariat. Yang boleh itu lebih banyak dibandingkan yang dilarang. Kok Anda komentar apa-apa dilarang. Mungkin karena dia saking banyaknya yang dilarang, yang dia konsumsi. Makanya ikut kajian ini kena dia satu ya. Ikut kajian ini, wah kena lagi aku. Ikut kajian ini kena lagi, Masya Allah. Kamu kok sering disinggung oleh Ustadz sih? Mungkin karena, Masya Allah, dia ketika kecemplung ke dalam yang haram itu terlalu dalam ya. Asuransi ikut, deposito punya. Terus jual beli emasnya tidak sesuai dengan aturan syariat. Apalagi misalnya zakat kadang nggak bayar. Kemudian kadang masih menerima uang suap, kadang nyogok untuk menang proyek. Di kajian ini kena singgung, di kajian ini kena singgung. Berarti saking seringnya dia melakukan praktek-praktek yang dilarang. Nah, tahap demi tahap kita melakukan persiapan untuk beralih, meninggalkan bagian-bagian yang dilarang. Karena kalau ada orang yang komentar, dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit tidak boleh, awas hati-hati ya. Bisa jadi itu suudzon kepada syariat. Allah Ta'ala dalam urusan dunia lebih banyak membolehkan dibandingkan melarang. Tapi masih bilang dikit-dikit dilarang. Sama seperti ini. Ada orang tua sudah berbuat baik sama anaknya. Banyak yang diperbolehkan. Orang tua cuma merapikan. Jam sekian kamu pokoknya harus belajar. Kajian Islam.